Dalam usia muda, ia menikah dengan Utailah binti Abdul Uzza. Dari pernikahan ini lahir Abdullah dan Asma. Sesudah dengan Utailah, ia menikah lagi dengan Ummu Rauman binti Amir bin Uwaimir. Dari pernikahan ini lahir pula Abdurrahman dan Aisyah. Jadi Abu Bakar ini boleh dibilang poligami dia ya. Di buku ini disebutkan ada 5 istri dia. Dan ternyata Aisyah ini yang jadi istri Nabi, anaknya dari istri yang kedua, dan Asma itu anaknya dari istri yang pertama gitu kan. Terus kemudian di Madinah ia menikah dengan Habibah binti Khorijah. Setelah itu menikah dengan Asma binti Umais yang melahirkan Muhammad. Ketika di Madinah, Abu Bakar menikah dengan putri Khorijah bin Zaid, namanya Habibah. Dan dari perkawinan ini kemudian lahir Ummu Kulthum yang ditinggal wafat oleh Abu Bakar ketika ia sedang dalam kandungan Habibah. Karena sakit bertambah berat, maka Nabi meminta Abu Bakar memimpin sholat. Dengan itu orang menduga bahwa Nabi menghendaki Abu Bakar sebagai penggantinya kelak. Karena memimpin orang-orang sholat merupakan tanda pertama untuk menggantikan kedudukan Rasulullah. Jadi itu sering dilakukan Nabi ya ketika Nabi masih hidup ya? Enggak, jadi Nabi ini hanya ketika sudah sakit-sakitan. Oh, ketika sakit-sakitan. Ya, sakitan baru kemudian Abu Bakar suruh gantiin sholat. Dalam artian dalam kurun dekat Nabi wafat gitu, udah sakit-sakitan lah gitu. Jadi enggak bukan setiap saat aja gitu. Ada nggak dalam literatur sejarahnya orang selain Abu Bakar untuk menggantikan mengimami, berarti kan mengimami sholat? Setahu saya sih belum ada ya, sependek mananya belum ada. Rasulullah itu ya berarti dia imam terus gitu di sholat jamaah sama sahabatnya. Tapi menurut Ustaz, itu faktor karena kedekatan Nabi kah, atau memang Nabi memahami Abu Bakar adalah orang yang kenal dekat dengan Islam gitu sehingga dia lebih layak untuk memimpin, atau bagaimana? Kalau di buku ini sih saya melihatnya karena dia mungkin mempunyai kedekatan emosional, kemudian kedekatan secara mungkin dia karena orang pertama kali masuk Islam gitu ya. Kemudian dia lebih senior dan selalu menemani dakwah Nabi kemana-mana gitu, ke hijrah ke Madinah gitu kan, dan sebagainya gitu lah. Jadi ada kedekatan emosional dan kedekatan rasa mungkin dalam sisi agama gitu. Bukan karena keluarga atau apa gitu. Oke, lanjut. Dalam kitab At-Tabaqat, Ibnu Sa'ad mengatakan Umar mendatangi Abu Ubaidah bin Jarrah dengan mengatakan, "Bentangkan tanganmu, akan kubaiat engkau. Engkaulah orang kepercayaan umat ini," atas dasar ucapan Rasulullah. Kemudian Abu Ubaidah segera menjawab, "Sejak engkau masuk Islam tak pernah kau tergelincir. Engkau akan memberikan sumpah setia kepadaku, padahal masih ada Abu Bakar." Sementara mereka sedang berdialog demikian itu, berita tentang Ansor serta pertemuan mereka di Sakifah Banu Sa'idah sampai kepada Umar dan kawan-kawan. Jadi ini cerita tentang sejarah tentang perebutan kekuasaan sebagai khalifah pasca Rasulullah wafat gitu kan. Dan itu masih belum dikebumikan gitu. Kemudian Umar mengutus orang menyusul Abu Bakar di rumah Aisyah dan memintanya segera datang. Abu Bakar mengatakan kepada utusan-utusan itu, "Saya sedang sibuk." Tetapi Umar menyuruh kembali lagi utusan itu dengan pesan kepada Abu Bakar bahwa ada suatu kejadian penting memerlukan kedatanganmu. Dengan penuh keheranan, Abu Bakar datang menemui Umar. Ada persoalan apa meminta ia datang sampai harus meninggalkan persiapan jenazah Rasulullah? "Engkau tidak tahu," kata Umar kemudian, "bahwa Ansor sudah berkumpul di Sakifah Banu Sa'idah. Mereka ingin menyerahkan pimpinan ini ke tangan Sa'ad bin Ubadah.